Sudah banyak tokoh sejarawan, budayawan, ilmuwan, maupun politisi yang membahas tentang Sang Proklamator RI Soekarno. Khususnya pada bulan Juni ini terkait dengan lahirnya Pancasila, serta hari ulang tahun kelahiran dan meninggalnya beliau. Melalui pembahasan ini, kita yang bukan siapa-siapa, namun pernah diasuh Bung Karno selama 5 tahun secara langsung, mencoba untuk menjawab beberapa kontroversi yang muncul tentang langkah politik Sang Proklamator dari sisi yang tidak banyak diketahui umum. Kita sudah membaca tulisan sejarah bagaimana beliau bersahabat dengan Hos Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh lain dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hanya sayang, sampai kini belum ada satupun tulisan yang membahas tentang hubungan Bung Karno dengan seorang tokoh yang memiliki perusahaan percetakan di Yogyakarta sejak tahun 1918. Tokoh ini dikenal bernama Yudo Prayitno, tinggal di Desa Klirong, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sesungguhnya, tokoh inilah yang menjadi tokoh sentral dari semua tindakan dan keputusan di belakang Bung Karno. Ki Yudo Prayitno juga adalah penasihat spiritual Hamengkubuwono ke-7 sampai dengan Hamengkubuwono ke-9. Soekarno termasuk salah satunya, dan terakhir adalah Jenderal Soeharto. Walaupun Ki Yudo Prayitno tidak banyak dikenal dalam sejarah Indonesia saat ini, namun para pendiri dan pejuang yang memerdekakan bangsa ini pada tahun 1945 telah banyak mengenalnya. Pada masa sebelum kemerdekaan, Yudo Prayitno ini dikenal para perjuangan kemerdekaan dengan sebutan Romo Yudo. Sesungguhnya, Ki Yudo Prayitno lah yang merancang negeri ini merdeka, sampai dirinya wafat tahun 1978. Ki Yudo Prayitno juga yang mengatur kepergian Bung Karno ke Eropa dan keliling dunia tahun 1929 sampai 1934. Untuk membuktikan pernyataan ini, kami berharap para sejarawan mau meneliti peninggalan dokumen sejarah yang masih utuh di rumah peninggalan Ki Yudo Prayitno di Desa Klirong, untuk menjadi referensi sejarah yang selama ini belum terbuka. Semua arsip dokumen surat menyurat rahasia pemimpin dunia dengan Ki Yudo Prayitno sampai tahun 1978 masih lengkap tersimpan dan bisa dilihat di rumahnya di Desa Klirong, Kecamatan Klirong. Lewat dokumen-dokumen itu, kita akan tahu bahwa dirinya berhubungan mengendalikan sekret society dunia yang dikenal dengan nama Illuminati atau Freemason, yaitu kelompok-kelompok rahasia yang mengatur keseimbangan dunia internasional sampai saat ini. Dari arsip-arsip dokumen sejarah di Desa Klirong juga akan diketahui Ki Yudo Prayitno adalah generasi terakhir orang Lemurian yang memiliki kekuatan 1680 kali daya gravitasi bumi. Ini merupakan sebuah kenyataan yang sangat susah diterima oleh akal sehat dan ilmu pengetahuan manusia saat ini. Melalui Romo Yudo inilah Bung Karno menimba ilmu, khususnya wawasan internasional, yang belakangan banyak menimbulkan kontroversi. Beberapa kalangan sudah mulai melihat Bung Karno dikaitkan dengan Illuminati atau The Freemason. Tidak mengherankan karena kedekatannya dengan Ki Yudo Prayitno. Apakah Bung Karno adalah anggota Illuminati atau The Freemason? Bung Karno bukanlah anggota Illuminati atau The Freemason. Bung Karno adalah real wakil pemimpin Illuminati yang dipimpin oleh Ki Yudo Prayitno. Ini sebuah garis tidak diwariskan kecuali bagi mereka pemegang kesaktian yang disebut walinya jagat. Di setiap era selalu hanya ada 2 orang pemimpin dan wakilnya. Saat ini juga sudah ada generasi baru pemimpin dan wakilnya. Hanya bedanya, generasi baru inilah yang akan bergerak mengambil alih peradaban dunia yang selama ini ditunggu-tunggu dengan segala macam tafsir dan sudut pandang.
Berbicara tentang Perang Dunia, proses Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tidak lepas dari dua tokoh dari Nuswantara, Yudo Prayitno yang menjadi guru spiritual pemimpin-pemimpin Eropa dan Amerika, dengan tangan kanannya yang bernama Soekarno. Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah dalam rangka mempersatukan pulau-pulau di Nusantara untuk menjadi sebuah bangsa dan negara. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan kebesaran sejarah Nuswantara yang oleh bangsa-bangsa Eropa disebut Atlantis. Upaya persatuan itu dilakukan oleh Bung Karno atas petunjuk Ki Yudo Prayitno. Tidak ada satu tulisan sejarah nasional yang mampu menjawab di mana Bung Karno pasca Sumpah Pemuda sampai Oktober 1930. Dalam kurun waktu itu, Bung Karno berangkat ke Inggris dengan difasilitasi dari Ki Yudo Prayitno. Sejak itu dimulailah petualangan Bung Karno dalam kancah pertarungan politik Eropa. Dalam perjalanan di Eropa, Bung Karno berkomunikasi beberapa orang politisi Eropa, salah satunya dengan Winston Churchill yang belakangan menjadi Perdana Menteri Inggris, bahkan dengan Adolf Hitler yang belakangan memimpin Jerman Raya. Kedua orang ini adalah anggota Illuminati atau The Freemason. Lalu kembali muncul pertanyaan, mengapa Bung Karno berkomunikasi dengan orang-orang yang saat ini dikenal sebagai bagian dari gerakan konspirasi berdasarkan teori yang berkembang saat ini? Bung Karno sedang mempersiapkan sebuah revolusi dunia, mengubah dunia dengan tujuan akhir untuk mempersatukan Nuswantara menjadi sebuah negara bernama Indonesia. Dari Lemurian, Atlantis, Nuswantara, kemudian Indonesia. Sesungguhnya, kedua pergerakan bawah tanah Illuminati tersebut adalah bagian dari rencana untuk mengembalikan peradaban dunia ke asal mulanya. Lalu, bila demikian, asal peradaban itu dari mana? Inilah yang tidak pernah kita pelajari dan mau peduli. Sesungguhnya, asal peradaban itu bernama Atlantis atau Nuswantara Raya dan berpusat di Pulau Jawa. Bangsa Atlantis atau Nuswantara itulah sesungguhnya bangsa Lemuria. Secara genetis, peradaban inilah yang coba dikudeta oleh kaum Samiri Yahudi. Sejarah peradaban dari Lemuria, Atlantis, dan kemudian Nuswantara ini didapat dan disadari oleh Bung Karno setelah mendapat wawasan lengkap dari Ki Yudo Prayitno. Sejak saat itulah muncul gagasan Trisakti dalam diri Bung Karno. Bung Karno jugalah yang merancang Merah Putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Doktrin Trisakti Bung Karno adalah bukti bahwa dirinya berperan penting dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bung Karno juga berperan penting dalam membuat sistem pembayaran dunia baru di bawah program Jenderal George Marshall yang dikenal dengan Marshall Plan. Tentang Trisakti dan keterlibatan Bung Karno dalam Marshall Plan membutuhkan penjelasan tersendiri. Jadi, sesungguhnya Bung Karno memegang rahasia sejarah besar bangsa yang hidup di jajaran pulau-pulau di Nusantara, termasuk sejarah negeri bernama Astina Nagari, Amarta Nagari, dan Magadha yang justru diklaim jadi sejarah India. Coba buka dan cermati pidato Bung Karno saat Maulid di Istana tahun 1962 dan 1964. Bung Karno mengerti benar, inilah negeri-negeri bangsa besar bernama bangsa Lemurian. Saat itu, Bung Karno bicara tentang Astinapura Nagari dan Amartapura Nagari, dan Magadha bukanlah negeri pewayangan. Namun, Bung Karno mengatakan bahwa ketiga negeri yang dimaksud itu adalah negeri kita yang disebut Jamrut Katulistiwa. Pelan-pelan, rahasia yang tadinya dipegang oleh kelompok-kelompok bawah tanah Illuminati dan Freemason ini sudah mulai terbuka dalam catatan-catatan rahasia di Eropa, Amerika Serikat, dan di Cina. Mungkin semua orang tidak percaya,
Sesungguhnya Illuminati dan Freemason itu di bawah kendali orang Indonesia yang bernama Yudo Prayitno dan pendampingnya Soekarno, yang bertugas membangun komunikasi terbuka di seluruh kelompok pergerakan di dunia. Inilah sebab mengapa pada saat pembentukan program Marshall Plan Bung Karno dilibatkan. Hingga saat ini, kelompok rahasia tersebut tetap dikendalikan oleh orang Indonesia, sehingga dunia tidak berani frontal menghancurkan negeri ini. Saat ini, semua pengamat konspirasi di dunia sedang menanti rahasia tersebut terbuka. Semua sudah digariskan alam, oleh sebab itu, krisis keuangan dan ekonomi dunia akan berlanjut sampai seluruh negara di dunia menyadari mereka butuh penyelamatan dari kelaparan dan pemusnahan. Seperti yang sudah diakui oleh NASA, akan terjadi benturan benda angkasa dalam waktu dekat. Di beberapa bagian dunia, orang mendengar suara trompet sangkakala. Padahal peristiwa tersebut berkaitan dengan akan terbukanya beberapa bagian peradaban yang disembunyikan oleh peradaban sekarang, yaitu saat ditutupnya peradaban di Menara Babel. Saat peradaban Lemurian ditutup, ada perjanjian antara bangsa-bangsa yang melayani Menara Babel tentang bangsa apa saja yang diperkenankan oleh peradaban. Kelak, bersamaan dengan tertutupnya agama-agama Samawi, maka terbuka kembali peradaban Lemuria yang pernah hilang. Dalam prosesnya, selalu ada yang diberi tugas untuk mengendalikan melalui gerakan bawah tanah, agar secara peradaban tidak diselewengkan lagi pada tujuan mengapa bumi dan semesta diciptakan. Gerakan-gerakan bawah tanah ini setiap zaman selalu berubah-ubah. Di Inggris dikenal dengan Satria Templar, di Nusantara disebut Mandala. Demikian sedikit pembahasan, semoga berguna bagi bangsa Indonesia untuk mengenal siapa Bung Karno yang dicintainya agar siap menyambut peradaban baru yang sebentar lagi datang di atas bumi Nusantara ini.